Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, dari yang saya pelajari di meja konsultasi saya, perselingkuhan itu sering disebabkan oleh beberapa kebutuhan batin yang tidak terpenuhi, baik kebutuhan biologis maupun psikologis. Sahabat Bunda mungkin ingat ya dengan pernyataan saya di video-video saya yang dulu. Nah, maka di edisi kali ini saya ingin membagikan dua hal yang kalau bisa dilakukan istri, suami akan terpuaskan secara batin, sehingga ya makin memperkecil kemungkinan suami untuk selingkuh. Tidaknya ini menurut penelitian dari John Gray. Apa saja sih dua hal itu, Bun? Oke, kita langsung saja ya, Bun. Jadi yang pertama yaitu penerimaan. Nah, artinya di sini adalah suami ingin dirinya itu diterima apa adanya, tanpa diminta untuk berubah. Dia ingin semua kekurangan dan kelebihannya itu diterima dan dimaklumi sama istrinya. Nah, mungkin sahabat Bunda merasa aneh nih. Loh, kok enak banget ya Bun suami? Kalau dia nggak disuruh berubah, mana bisa dia jadi lebih baik? Dan sebagainya. Betul nggak, Bun? Ya, saya paham, Bun. Itu naluri kita sebagai istri yang ingin melakukan perbaikan pada orang lain. Tapi tahukah Bunda bahwa secara psikologis keinginan terdalam suami itu ya ingin istrinya menerima semua kekurangannya apa adanya dulu. Baru setelah dia merasa benar-benar bebas ya menjadi dirinya sendiri, pelan-pelan dia akan belajar trial and error. Ya, apa yang harus dia perbaiki. Makanya ada suami-suami yang tipenya harus kesandung dulu baru paham kesalahannya. Dan ini banyak juga yang saya tangani. Ketika suami di sini salah, ya mungkin di sini suami suka bohong, ya, egois, kasar, pemarah, apalagi selingkuh. Lalu di sini istri sibuk mengkritik habis suami. Yang ada ya ujungnya malah bertengkar dan suami ya makin ilfeel. Tapi ketika istri sudah fokus sama kebahagiaan diri, ya fokus menjadi versi terbaik dirinya, tidak begitu cawe-cawe ya urusan suami, total melayani, ya akhirnya suami merasa dihargai dan diterima. Dan pelan-pelan suami mulai mengerti kesalahannya. Ya, nggak perlu pakai dibentak-bentak, nggak perlu pakai dimarahi. Jadi kuncinya terima dulu, ya, lakukan yang terbaik sambil didekati pelan-pelan, sambil didoakan, Bun. Nah, kemudian hal yang kedua yang dibutuhkan suami dari istrinya adalah apresiasi. Ya, para suami itu meskipun jarang mengungkapkan, sebenarnya ya ingin sekali diapresiasi oleh istrinya. Dia butuh pengakuan atas jerih payahnya. Karena itu saran saya, perbanyak terima kasih sambil mengungkit kebaikan suami Bunda. Misalnya nih, makasih ayah kemarin udah diantar belanja, makasih ayah udah nyempetin waktu buat keluarga, dan sebagainya. Nah, suami tuh kalau dengar kalimat semacam ini, sebenarnya dia akan merasa tersanjung, sehingga lebih mudah diluluhkan. Nah, para pelakor itu sering melakukan hal ini ke suami orang, Bun. Ya, mengucapkan terima kasih, nyebut-nyebut kebaikan dan jasa suami, bahkan sampai bilang nih, aku nggak tahu loh harus bilang apa lagi, aku sebenarnya nggak tahu loh gimana jadinya kalau nggak ada kamu. Nah, ungkapan apresiasi yang semacam ini tuh, Bun, efeknya bisa langsung ngena di hati suami. Ya, sekarang coba nih, bayangkan kalau suami Bunda sering mendapatkan guyuran omongan semacam ini dari wanita lain. Belum lagi kalau ketika memuji-muji suami, ternyata dalam hati si pelakor ini melafalkan mantra-mantra tertentu untuk mengirimkan sihir pelet misalnya. Aduh, ini kan kita nggak pernah tahu ya, Bun, kira-kira gimana efeknya. Wah, otomatis ya suami jadi terkunci hatinya sama pelakor secara lahir batin. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan harap ya Bun apresiasi dari Bunda bisa ngena di hati suami. Soalnya ya di kondisi dimana aura suami sedang ditutup oleh pelakor, hatinya itu udah membeku. Makanya di sini selain memberikan dua kebutuhan batin tadi, Bunda juga butuh ikhtiar pelengkap, yaitu ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya di kasus klien saya yang suaminya di sini udah terlanjur diambil hatinya sama pelakor, nah itu saya selalu ijazahkan beberapa amalan Islami yang bisa mereka lakukan di rumah ya untuk membantu membuang efek dari energi negatif pelakor tadi. Nah, karena itu
buat para sahabat Bunda yang punya kasus serupa dan merasa butuh dibimbing secara intensif, maka bisa langsung mendaftar ya Bun, melalui nomor yang ada di sini. Baik, itu tadi 2 tindakan yang perlu Bunda lakukan kalau ingin lebih mudah mendapatkan hati suami. Ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.